Banyak hal berubah saat Jakarta ditinggal cuti oleh pasangan gubernur petahana Ahok Jarot. Berbagai perubahan terjadi secara fisik dan kebijakan yang telah dicanangkan keduanya. Berikut sejumlah perubahan yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Inilah wajah sebagian wilayah DKI Jakarta saat ini. Pasca ditinggal cuti kampanye oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sejumlah perubahan mulai terlihat. Contohnya di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pedestrian yang harusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, kini justru dikuasai oleh pedagang kaki lima. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas pun tak dapat berbuat banyak. Mereka tidak lagi berusaha menertibkan PKL yang mengambil hak pejalan kaki. Hal serupa juga terlihat di kawasan Kota Tua Jakarta Pusat. Salah satu destinasi wisata favorit warga ibu kota ini kini tampak tidak teratur. PKL yang sebelumnya dilarang berjualan di trotoar kembali menjadikan kawasan ini lapak harian mereka. Sejumlah warga pun mengaku hal ini cukup mengganggu kenyamanan mereka saat berada di sana. Sebelumnya pedagang kaki lima nggak sampai di bahu jalan banget kayak gini, agak ke dalam. Sekarang begitu kita turun dari busway, turun di sini jalan pedestriannya langsung ke blok sama pedagang kaki lima. Ya sedikit banyak mengganggu memang ya ketika kita jalan kaki, ketika misalnya kita dari rumah untuk naik bus dan naik busway gitu. Sedikit banyak memang terganggu ya karena kanan kiri harus bertemu dengan PKL karena juga nggak enak kalau misalnya lewatin dagangannya apa segala macam. Sementara itu di sisi lain, juru bicara pasangan Ahok Jarot Raja Juli Antoni mengungkap, selain perubahan yang kasat mata atau secara fisik, sejumlah kebijakan Ahok untuk memperbaiki DKI Jakarta kini tidak lagi berjalan atau bahkan dirubah. Dalam tempo singkat Pak Ahok tidak lagi mempunyai otoritas, Jakarta menjadi semeraut. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih prinsipil dari sekedar hal yang bersifat fisik tadi, yaitu keinginan serius untuk mengelola kota, ya. Leadership, kepemimpinan, dan yang tak kalah penting adalah spirit untuk melayani. Ya. Diharapkan pemerintah provinsi dapat mempertahankan kinerja baik yang selama ini telah ditunjukkan, bukan justru menampilkan kemunduran bagi warga ibu kota DKI Jakarta. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya. Saya terpaksa ambil contekan. Kenapa contekan? Tiap kali kesannya ya, seolah-olah Basuki Jarot ini tidak membangun manusia, betul nggak? Seolah-olah Basuki Jarot programnya itu kejam pada orang miskin. Seolah-olah Basuki Jarot ini cuma bangun fisik. Itu kan yang debat kemarin kan. Saya suka menyingkat visi misi saya dengan sangat gampang sebetulnya. Visinya bangun manusia, ya bikin otak, perut, dompetnya penuh, saya bilang gitu. Misinya ya pejabat harus melayani. Lalu programnya tentu ada 6 program penting. Kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sembako, sampai bagi hasil kerja 80-20. Yang saya perlu sampaikan di sini pagi ini adalah calon yang lain ngomong-ngomong macam-macam. Bapak Ibu pernah baca nggak visi misi program mereka yang dikumpulin ke KPU? Itu kadang-kadang nggak disebutin. Nah ini saya mau sampaikan, ini visi misi program resmi yang kami masukkan ke KPU. Kita taruh di website. Saya ingin bacakan supaya Bapak Ibu lihat saya bohong atau tidak bilang bangun manusia. Ini resmi loh, ini visi misi resmi kita masukkan. Visi Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang modern, tertata rapi, manusiawi, dan fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional. Ngomong manusianya berapa kali, seutuhnya lagi.
Jadi yang nuduh saya tidak membangun manusia itu nggak pernah baca visi saya kira. Ya. Lalu misi, ini kan tulisan ya. Misi pertama, mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN ini ya, terbuka dan melayani warga. Anda nggak cuma ngomong melayani warga kaya saja. Yang butuh dilayani justru warga yang menengah ke bawah. Yang kedua, apa yang saya tulis ini? Menjamin ini terpenuhinya kebutuhan dasar warga. Apa itu? Jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, hunian yang layak. Jadi kalau tinggal di bawah sungai layak nggak itu? Yang mesti dorong, ya kan? Bukan benci, tapi justru sayang. Bahan pangan yang terjangkau, transportasi publik yang ekonomis, yang baik, yang murah, sebagian udah gratis, dan lapangan pekerjaan serta usaha agar seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik, sehingga indeks kebahagiaan kota Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di antara kota-kota di dunia. Jadi ini bangunnya apa? Manusia semua. Ini dan terukur. Kita terukur dibandingkan dengan dunia. Yang ketiga, orang suka bilang Ahok cuma ngurusin fisik. Ini coba baca yang ketiga. Menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, lahir dan batin. Siapa bilang kita nggak ngurusin akhlak, nggak ngurusin rohani? Kompeten dan berdaya saing global dengan indeks pembangunan manusia yang setara dengan kota-kota maju di dunia. Jadi ini kita semua misi terukur dengan angka, bandinginnya dengan tingkat dunia semua. Lalu 4, menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi. Artinya apa? Jangan orang mau usaha dipisahin jauh dari rumah. Kota yang modern itu usaha semua harus ada di tengah masyarakat. Jadi geraknya nggak jauh-jauh. Makanya kami mau merevisi tata ruang wilayah. Bapak Ibu pasti punya masalah tata ruang wilayah yang agak masalah di kita. Apalagi keberlangsungan lingkungan, kehidupan sosial budaya warga. Siapa bilang Basuki Jarot kagak urus lingkungan, kagak urus budaya? Coba. Ini jelas kok. Ini yang tertulis tuh, resmi. Kalau di TV kan cuma suruh ngomong 3 menit. Ya saya masih singkat kan. Makanya saya bacain yang resmi. Yang 5, membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur kelas dunia dengan warga yang berketuhanan. Siapa bilang Basuki Jarot seolah-olah nggak bertuhan? Berbudaya, bergotong royong, berwawasan, toleran, partisipatif, dan inovatif. Ini resminya. Ya, jadi saya ingin Bapak Ibu sampaikan, kalau ada yang suka fitnah-fitnah di bawah, karena dia mau jual programnya juga bingung, nggak lengkap programnya. Jadi yang dibilangin punya Ahok enggak melulu. Saya juga perlu didoakan. Kadang-kadang panas juga tuh, nggak mau semprot juga nih. Tapi jangan khawatir. Ini doa orang banyak. Ahok sekarang sudah Ahok baru, versi baru. Ya. Jadi tahu nggak kenapa? Saya kadang-kadang ditanya dari orang, kenapa Bapak bisa duduk dengan tenang? Dengan kiri kanan ini yang cuma ngomong akan kagak ada bukti. Kok Bapak masih bisa tenang?
Saya berpikir gini, cara berpikirnya nih. Saya ini gubernur loh sekarang. Masih sampai Oktober 2017. Dan saya sudah kerja 4 tahun lebih dengan bukti-bukti yang jelas dan terukur. Kok bisa lihat kiri kanan yang baru mau jadi gubernur, kagak pengalaman jadi kepala daerah, program yang nyontek program saya, nama diganti-ganti, kok saya bisa terima? Nah, saya waktu duduk itu saya begini, tahu nggak? Dalam debat ketemu calon yang lain, saya mengosongkan diri saya yang gubernur menjadi sama dengan mereka, seolah-olah sebagai calon gubernur saja, supaya saya nggak merasa saya udah kerjakan semua. Makanya saya bisa dengan baik. Jadi saya berusaha samakan posisi, sama-sama calon gubernur deh. Tapi kadang-kadang si calon gubernurnya ngeyel, tau nggak? Fitnah melulu. Ya kan? Kalau fitnah melulu, saya mau nggak mau mesti menjelaskan. Dalam menjelaskan itu kadang-kadang ya nyindir-nyindir kiri kanan tidak bisa dihindari. Ya, tapi Bapak Ibu percaya Ahok sekarang itu sudah jadi Basuki Cahayapurnama, Jawo yang santun banget. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan untuk Bapak Basuki Cahayapurnama.